Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan video-video pembelajaran yang dibahas secara tuntas dan jelas. Pada episode kali ini kita masuk episode yang kedua dari pembahasan garis dan sudut. Adapun yang akan kita bahas di episode yang kedua ini adalah membahas hubungan dua sudut dalam satu titik untuk jenis yang kedua, yaitu dua sudut yang saling berpenyiku. Kemudian jenis hubungan yang ketiga adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Maka siapkan hati, pikiran, dan diri Anda untuk benar-benar hadir fokus bersama kami mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuh hati. Insya Allah dengan demikian Anda akan benar-benar bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik, dan selanjutnya Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Insya Allah sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain akan bernilai investasi amal soleh. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Yuk selengkapnya kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran garis dan sudut Matematika SMP kelas 7 semester genap. Berikutnya yaitu dua sudut berpenyiku. Perhatikan, ini ada sebuah sudut siku-siku yang dibagi oleh sebuah garis menjadi dua buah sudut yang masing-masing kita beri nilai sudut alfa dan beta. Nah, dari gambar menunjukkan bahwa alfa ditambah beta 90 derajat, karena alfa dan beta ini diperoleh dari sebuah sudut siku-siku yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama diberi nilai alfa dan bagian yang kedua diberi nilai beta, sehingga alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Nah, dua sudut yang jumlahnya 90 derajat seperti ini disebut dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Artinya sudut beta adalah penyiku dari sudut alfa, sebaliknya sudut alfa merupakan penyiku dari sudut beta. Selengkapnya kita berikan contoh soal biar lebih mudah dipahami. Contoh 1. Perhatikan gambar. Jika besar sudut BAC adalah 2/3 dari sudut DAC, maka besar sudut BAC adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan, sudut BAC adalah 2/3 dari sudut DAC. Artinya besar sudut BAC nilainya ditentukan oleh besar sudut DAC. Dengan kata lain, sudut DAC adalah sebagai patokan. Maka sudut DAC ini kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan sudut DAC adalah X, sedangkan BAC 2/3 dari DAC, berarti sudut BAC 2/3 dari X atau 2/3 X derajat. Kemudian bahwa kedua sudut adalah saling berpenyiku, berarti jumlah kedua sudut adalah 90 derajat. Sudut DAC sama dengan X derajat kita substitusikan. Demikian juga sudut BAC 2/3 X derajat juga kita substitusikan. Sehingga kita dapatkan sebuah persamaan 2/3 X derajat ditambah X derajat sama dengan 90 derajat. Nah, persamaan yang memuat pecahan kita hilangkan pecahannya. Dasarnya ini adalah
penyelesaian persamaan linear satu variabel. Penyebutnya 3, maka semua suku kita kalikan 3 untuk menghilangkan unsur pecahan. 2/3 X derajat dikalikan 3 sama artinya 2/3 X derajat kita kalikan 3/1 adalah 2 X derajat. Kemudian X derajat kita kalikan 3 X derajat. 90 derajat kita kalikan 3, 270 derajat. 2 X derajat ditambah 3 X derajat sama dengan 270 derajat. 2 X derajat dan 3 X derajat sejenis. Kita sederhanakan, 5 X derajat sama dengan 270 derajat. X derajat adalah 270 derajat kita bagi 5, hasilnya 54 derajat. Nilai X sudah kita dapatkan 54 derajat. Pertanyaannya sudut BAC. BAC adalah 2/3 X derajat. X derajat sama dengan 54 derajat, kita substitusikan. Maka sudut BAC sama dengan 2/3 X derajat sama dengan 2/3 kali X-nya adalah 54 derajat. Hasilnya 36 derajat. Atau bisa juga dari pengalaman sebelumnya pada soal berpelurus, sudut BAC sama dengan 2/3 sudut DAC. Itu dapat kita nyatakan dalam bentuk perbandingan sudut BAC per sudut DAC sama dengan 2/3. Kemudian sudut BAC per sudut DAC sama dengan 2/3 bisa kita nyatakan sebagai bentuk perbandingan sudut BAC banding sudut DAC sama dengan 2/3. Sedangkan sudut BAC dan sudut DAC adalah berpenyiku, maka jumlahnya 90 derajat. Jumlah kedua sudut 90 derajat, perbandingannya 2/3 yang keseluruhannya ada 5 bagian. 2 bagian untuk sudut BAC dan 3 bagian untuk sudut DAC dari sudut 90 derajat. Maka sudut BAC yang di sini adalah 2 bagian, sedangkan keseluruhannya yang nilainya 90 derajat adalah 5 bagian, maka sudut BAC sama dengan 2/2 tambah 3 kali 90 derajat sama dengan 2/5 kali 90 derajat sama dengan 36. Hasilnya sama kan? Nah, silakan Anda mau pakai cara yang mana yang Anda merasa nyaman. Dua-duanya boleh. Dan dikuasai dua-duanya lebih bagus. Contoh 2. Perhatikan gambar. Besar sudut pelurus dari sudut AQC adalah titik-titik. Sudut AQC. Penyelesaian. Perhatikan, ini sudut AQC yang kita beri tanda biru ini merupakan sudut AQC. Yang ditanyakan bukan sudut AQC tapi pelurus dari AQC. Untuk menghitung sudut AQC kita belum bisa karena di sini ada nilai X, berarti kita harus mencari nilai X terlebih dahulu. Untuk mencari nilai X kita harus menghubungkan sudut yang memuat X ini, sudut 6X plus 4 dengan sudut lain yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui di sini adalah BQC dalam bentuk aljabar 5X plus 9 derajat. Setelah itu kita perhatikan apa hubungan sudut DQC dengan BQC. Hubungannya adalah saling berpenyiku. BQC dan DQC berpenyiku berarti jumlahnya adalah 90 derajat. Kemudian nilai dari masing-masing sudut kita substitusikan. Suku-suku yang jenis kita sederhanakan. 6X ditambah 5X adalah 11X, 4 ditambah 9 adalah 13. 11X derajat plus 13 derajat sama dengan 90 derajat. 13 derajat pindah ke ruas kanan menjadi min.
Sehingga 11x derajat sama dengan 90 derajat dikurangi 13. X derajat adalah 77 derajat dibagi 11. X sama dengan 7 derajat. Nilai X sudah kita dapatkan. Yang ditanyakan adalah pelurus dari AQC. Cara yang pertama bisa kita cari terlebih dahulu sudut AQC. AQC perhatikan di sini. AQC dibentuk oleh AQD dan DQC. AQD adalah 90 derajat, DQC 6x plus 4 derajat. Nah, kemudian X-nya adalah 7 derajat. Kita substitusikan sama dengan 90 derajat ditambah 42 derajat ditambah 4 derajat, hasilnya 136 derajat. Yang kita dapatkan sekarang adalah sudut AQC. Sedangkan yang ditanya adalah pelurus. Pelurus AQC artinya sudut yang melengkapi AQC agar kalau dijumlahkan dengan AQC hasilnya 180 derajat. Ingat, dua sudut berpelurus adalah jumlahnya 180 derajat. Dengan demikian, pelurus dari AQC adalah sisa dari 180 derajat dikurangi AQC, yaitu 136 derajat. 180 derajat dikurangi 136 derajat sama dengan 44 derajat. Atau dengan cara lain, perhatikan pada gambar, kembali sudut AQC yang kita beri tanda biru ini. Siapa pelurus AQC? Pelurus AQC adalah sudut BQC. Mengapa? Karena sudut AQC ditambah sudut BQC merupakan sebuah sudut lurus. Dengan kata lain, kedua sudut ini berpelurus. Dengan demikian, sudut BQC adalah pelurus dari AQC. Maka kalau yang ditanyakan adalah pelurus dari sudut AQC, yang dimaksud adalah besar sudut BQC. Nah, pelurus AQC adalah sudut BQC yang di sini dinyatakan sebagai 5x plus 9. Kita substitusikan nilai X sama dengan 7. Sehingga sudut BQC sama dengan 5 kali 7 derajat ditambah 9 derajat. 35 derajat ditambah 9 derajat, hasilnya 44 derajat. Sama kan? Pelurus AQC adalah 44 derajat. Baik, contoh 3. Perhatikan gambar. Loh Pak, kok soalnya sama? Iya, gambarnya sama, kemudian yang diketahui sama, tapi pertanyaannya beda. Besar sudut pelurus dari DQC. Kalau tadi pelurus AQC itu bisa dilihat pada gambar. Siapa pelurus AQC? BQC. Tapi kalau pelurus DQC di gambar ini tidak ada. Maka kita harus mencari sudut DQC terlebih dahulu dan harus didahului menentukan nilai X terlebih dahulu. Kita lakukan dengan cara seperti sebelumnya. Berarti kita menghubungkan DQC dan BQC yang saling berpenyiku, jumlahnya adalah 90 derajat. Kita substitusikan. Langkah-langkahnya sama dengan sebelumnya karena memang bilangan-bilangannya sama, sehingga kita dapatkan X sama dengan 7 derajat. Nah, di sini mau tidak mau kita harus mencari nilai sudut DQC terlebih dahulu. Karena pelurus dari sudut DQC pada gambar tidak diketahui. Sudut DQC adalah 6x derajat plus 4 derajat. Kita substitusikan nilai X sama dengan 7 derajat menjadi 6 dikali 7 derajat ditambah 4 derajat. 42 derajat ditambah 4 derajat, 46 derajat. Sudut DQC adalah 46 derajat. Pelurusnya berarti
adalah sisa dari 180 derajat dikurangi 46 derajat. Hasilnya sama dengan 134 derajat. Jadi pelurus dari sudut DQC adalah 134 derajat. Oke? Jadi sengaja memang saya mengambil soal yang sama untuk membedakan cara mengerjakan contoh 2 dengan contoh 3. Kalau contoh 2 tadi bisa langsung mencari sudut BQC sebagai pelurus dari AQC, tetapi kalau contoh 3 ini kita harus menghitung dulu nilai DQC, baru kita menentukan siapa pelurusnya, yaitu dengan cara 180 derajat dikurangi sudut DQC yang sudah kita dapatkan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan untuk hubungan sudut yang ketiga, yaitu dua sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar, ini ada sebuah garis yang saling berpotongan dan menghasilkan 4 buah sudut. Dari 4 buah sudut itu menghasilkan 2 pasang sudut yang saling membelakangi. Contoh sudut A1 dan A2 ini adalah saling membelakangi. Menghadapnya sudut itu, perhatikan, sudut A1 ini menghadapnya ke kiri, sudut A2 menghadapnya ke kanan. Ya. Kadang ada anak yang terbalik, sudut A1 menghadap ke kanan, sudut A2 menghadap ke kiri, itu terbalik. Menghadapnya sudut itu sesuai dengan mulutnya, bukan sesuai dengan lancipnya. Nah, ini contoh 2 sudut yang saling membelakangi, dan dia adalah memiliki titik sudut yang sama di titik potong ini. Nah, 2 sudut yang saling membelakangi seperti ini disebut 2 sudut yang saling bertolak belakang. Maka sudut A1 dan A2 ini merupakan contoh 2 sudut yang saling bertolak belakang. Kemudian pasangan berikutnya adalah sudut B1 dan sudut B2, juga merupakan 2 sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sifat dari 2 sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar, sehingga sudut A1 sama dengan sudut A2 dan sudut B1 sama dengan sudut B2. Kita berikan contoh soal. Contoh 1, perhatikan gambar. Tentukan nilai M ditambah N dari gambar di atas. Berarti kita harus mencari nilai M berapa dan nilai N berapa. Pertama kita akan menentukan nilai M. Nilai M dia include di dalam 2M derajat plus 15 derajat. Kalau 2M derajat ditambah 15 derajat kita hubungkan dengan 3N derajat, hubungannya adalah berpelurus. Sedangkan variabelnya tidak sama, maka kita tidak bisa menyelesaikan menentukan nilai M ini dengan menghubungkan 2M derajat plus 15 dengan 3N derajat, tidak bisa. Kita hubungkan dengan sudut lain, yaitu 105 yang ada di sini. Apa hubungannya? Bertolak belakang. Sifat 2 sudut bertolak belakang adalah sama besar, sehingga kita nyatakan sebagai persamaan sudut bertolak belakang, yaitu 2M plus 15 derajat sama dengan 105 derajat. Kita selesaikan dengan persamaan. 15 derajat pindah ruas menjadi min 15 derajat. Kemudian 2M sama dengan 90 derajat. Maka M adalah 90 derajat dibagi 2. M sama dengan 45 derajat. Nilai M sudah kita dapatkan. Sekarang kita harus menentukan nilai N. Nah, nilai N ini dia input di dalam 3N derajat. 3N derajat kita carikan pasangan. Bisa dipasangkan dengan bawahnya karena M-nya sudah tahu, tapi lebih mudah kita pasangkan dengan yang sebelah kiri ini karena ini nilainya sudah konstanta. Apa hubungannya 3N derajat dengan 105 derajat? Apa? Lihat ini. Iya, apa hubungannya? Berpelurus. Nah, kalau berpelurus berarti jumlahnya 180 derajat. Maka 3N ditambah 105 derajat sama dengan 180 derajat.
3N sama dengan 180 derajat dikurangi 105 derajat. 3N sama dengan 75 derajat. Maka N adalah 75 derajat dibagi 3, N 25 derajat. Nah, sekarang kita bisa menentukan yang diminta soal, yaitu M plus N. Tinggal kita substitusikan, 45 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 70 derajat sebagai nilai dari M plus N dari gambar. Oke, bisa dipahami? Iya, bagus. Kalau begitu, kita berikan contoh berikutnya. Contoh 2. Perhatikan gambar, tentukan besar sudut AOE dari gambar di atas. Penyelesaian. Perhatikan sudut AOE dan sudut BOC merupakan dua sudut yang saling bertolak belakang. Berarti kedua sudut ini sama. Dengan demikian, besar sudut AOE sama dengan BOC akan bisa diketahui setelah besar sudut BOC ini kita dapatkan nilainya. Sementara di sini sudut BOC juga belum diketahui, masih dinyatakan dalam bentuk aljabar yang memuat variabel X. Berarti nilainya ditentukan oleh X. Kita harus menentukan nilai X terlebih dahulu. Siapa yang kita gunakan? Ya, kita cari hubungan antara sudut yang memuat X, sudut BOC, dan sudut COD yang sama-sama memuat variabel X. Sudut BOC dan COD adalah dua sudut yang saling berpenyiku. Berarti jumlahnya 90 derajat. Kita substitusikan. Kemudian kita sederhanakan 2X plus 3X dan 9 min 4. 5X ditambah 5 sama dengan 90. 5 derajat pindah ke kanan. 5X derajat sama dengan 90 derajat dikurang 5 derajat. 5X derajat sama dengan 85 derajat, ekivalen dengan X derajat sama dengan 85 derajat dibagi 5, hasilnya 17 derajat. X adalah 17 derajat. Maka sekarang kita bisa menentukan besar sudut BOC. Dan karena BOC tadi adalah bertolak belakang dengan AOE, ketika nilai X kita substitusikan ke sudut BOC, maka otomatis kita mendapatkan besar dari sudut AOE. Besar sudut AOE kita cari melalui besar sudut BOC yang dinyatakan sebagai 2X plus 9. X-nya adalah 17 derajat. Kita substitusikan. 34 derajat ditambah 9 derajat, hasilnya 43 derajat. Jadi besar sudut AOE sama dengan 43 derajat. Sekali lagi, untuk mendapatkan besar sudut AOE melalui sudut BOC yang dia adalah bertolak belakang dengan sudut AOE. Dikarenakan sifat kedua sudut bertolak belakang adalah sama besar. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau begitu. Ya, saya kira demikian untuk episode kali ini yang bisa kita sajikan terkait pengertian dan jenis sudut, kemudian hubungan dua sudut yang memiliki titik sudut yang sama. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang hubungan dua sudut, tetapi titik sudutnya tidak dalam satu titik. Titik sudutnya tidak sama, berlainan titik. Maka untuk lebih jelasnya ikuti episode berikutnya di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.